Sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini demi melindungi anak dari berbagai ancaman di dunia digital. Namun, ada juga yang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat membatasi hak anak untuk memperoleh informasi. Lalu, bagaimana sebenarnya kebijakan ini jika ditinjau dari perspektif pendidikan kewarganegaraan dan bela negara? Mari kita bahas bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriah Nur Oktaviani dengan NIM 2510084, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2 2025 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Mengapa kebijakan ini diusulkan? Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial memudahkan komunikasi, memperoleh informasi, dan belajar. Namun, bagi anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional, penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengkaji pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari paparan konten negatif, perundungan cyber, eksploitasi seksual daring, penipuan digital, serta kecanduan media sosial. Menurut data dari UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 50% anak Indonesia pengguna internet pernah terpapar konten seksual di ruang digital, sedangkan 42% anak mengaku pernah merasa takut atau tidak nyaman saat menggunakan internet. Selain itu, data dari National Center of Missing and Exploited Children menunjukkan Indonesia termasuk negara dengan jumlah laporan eksploitasi seksual anak secara daring yang tinggi, yaitu sekitar 1,45 juta laporan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak apabila tidak disertai pengawasan dan literasi digital yang memadai. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pendapat, seperti adanya pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa pembatasan media sosial dapat melindungi anak dari cyberbullying, kecanduan media sosial, eksploitasi digital, serta membantu orang tua mengawasi penggunaan internet. Di sisi lain, pihak yang tidak setuju menilai bahwa pembatasan usia bukanlah solusi utama. Mereka berpendapat bahwa pendidikan literasi digital, pendampingan orang tua, dan pengawasan penggunaan media sosial lebih efektif dibandingkan pelarangan. Nah, perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara santun dan berdasarkan fakta. Selanjutnya, dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kebijakan ini dapat dianalisis melalui 3 konsep utama. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Menurut Kailan 2016, negara memiliki kewajiban melindungi hak setiap warga negara, termasuk hak anak, untuk memperoleh rasa aman serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak di ruang digital merupakan bentuk tanggung jawab negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi dan memanfaatkan teknologi. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Lalu, yang ketiga ada demokrasi. Menurut Winarno, tahun 2019, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu, adanya pro dan kontra terhadap kebijakan ini merupakan bagian dari proses demokrasi selama disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui pertahanan militer. Menurut buku induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara, setiap warga negara dapat mewujudkan bela negara melalui sikap mencintai bangsa dan menjaga kepentingan nasional. Di era digital saat ini, bentuk bela negara dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoax, menghormati privasi orang lain, menolak cyberbullying, serta mendukung perlindungan terhadap anak di ruang digital. Dengan menjaga keamanan generasi muda di dunia digital, kita turut menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Agar perlindungan anak di ruang digital berjalan secara efektif, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.
yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital. Platform media sosial harus menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih baik, sekolah perlu meningkatkan pendidikan literasi digital, dan orang tua harus mendampingi anak saat menggunakan media sosial. Selain itu, masyarakat pun harus menciptakan budaya digital yang aman, santun, dan bertanggung jawab. Teknologi merupakan bagian dari kehidupan kita, namun teknologi harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang aman, menghormati sesama pengguna internet, serta melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di dunia maya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana belajar, berkarya, dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Dengan demikian, kita telah ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan bela negara di era digital. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.